Nama Rizky Kabah, seorang tiktoker asal Pontianak, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah sebelumnya menuai kecaman karena menuduh semua guru melakukan tindak korupsi, ia akhirnya mengunggah video klarifikasi. Namun, alih-alih meredakan amarah publik, pernyataan Rizky justru semakin memperburuk keadaan. Dalam video yang diunggah pada 9 Februari 2025, Rizky secara terang-terangan menuding bahwa para guru di Indonesia tanpa terkecuali melakukan praktik korupsi dengan memanfaatkan murid untuk mengumpulkan dana yang tidak diperlukan sekolah. Tuduhan ini memicu kemarahan para tenaga pendidikan yang merasa difitnah dan tidak terima profesi mereka digeneralisasikan sebagai koruptor. Setelah gelombang protes dari guru, warganet, dan berbagai pihak, Rizky akhirnya membuat video klarifikasi. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permintaan maaf, tetapi justru kembali mengundang kritik karena dianggap tidak relevan dengan permasalahan utamanya. Namun, alih-alih mengakui kesalahannya secara penuh, Rizky justru berusaha membenarkan perbuatannya dengan mengungkit pengalaman pribadinya saat bersekolah. Pernyataan ini sontak membuat netizen semakin geram. Alih-alih bertanggung jawab atas ucapannya yang menyesatkan dan merugikan para guru di sekolah Indonesia, Rizky justru mencoba mengalihkan isu dengan menyalahkan masa lalunya. Sikapnya yang tidak tegas dalam meminta maaf dinilai sebagai taktik playing victim alias berpura-pura menjadi korban demi meraih simpati. Sejumlah warganet pun yang kecewa mengungkapkan kekesalan mereka di kolom komentar. Salah satu komentar netizen terkait video klarifikasi Rizky Kabah adalah, "Kemarin dia bilang semua guru korupsi, sekarang klarifikasinya malah ke masalah pribadinya. Kok gak nyambung?" tulis seorang netizen. So, gimana menurut kalian? Komen. Guys, kalian udah pada baca belum curhatannya Iki yang baru diupload beberapa jam yang lalu ya, yang sekarang ini dia lagi viral tentang kontennya dia karena menyebutkan semua guru itu korupsi. Nah, jadi seperti dugaan gue yang kemarin, Iki ini memang mempunyai trauma di masa lalu terhadap guru-guru ya. Ternyata menurut curhatannya dia di sini, dia itu dulu waktu SMA dia mendapatkan dari para guru-guru dan murid-murid yang lain, terutama para oknum guru-guru yang waktu itu di sekolahnya dia. Dan dia di sini juga udah berani menyebutkan sekolah mana dia waktu itu mendapatkan. Jadi singkat cerita, Iki ini waktu sekolah itu mendapatkan banyak banget dari para guru yang di sana, dan sampai main fisik juga gitu ya, kayak dia ini menurut cerita dia sih, dia di segala macem. Jadi pokoknya intinya dia itu punya trauma yang mendalam terhadap sekolah dan para guru. Tapi memang bener ya guys ya, seseorang yang mendapatkan masa lalunya dan dia itu hanya bisa memendam sendiri tanpa bercerita ke siapapun, dia memendam selama bertahun-tahun, itu memang sangat penderitaan yang sangat luar biasa menurut gue ya. Tapi di sini gue bukan menormalisasikan, tapi gue lebih memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau sikapnya Iki ini dinormalisasikan, gue nggak tahu apakah kedepannya akan banyak seperti Iki ini juga yang akan profesi-profesi lainnya. Karena menurut gue dari segi itu nggak cuman oknum guru, tapi banyak yang mendapatkan. Dan menurut gue ini nggak bisa dinormalisasikan juga, walaupun nggak bisa dinormalisasikan juga ya. Kalau memang mau, sekarang udah terlanjur viral, kalau memang mau semuanya itu mendapatkan hukuman. Jadi semuanya itu mendapatkan efek jera. Karena gimana pun yang Iki lakukan ini, sorry to say, sudah profesi sebagai guru. Jadi menurut gue dua-duanya nggak bisa dinormalisasikan guys. Yang satu itu jelas-jelas tidak bisa dinormalisasikan ya, karena itu sudah merusak mental seseorang. Dan yang satunya lagi karena dia memendam itu kepada dirinya itu selama itu, dan dia nggak pernah cerita ke siapapun, akhirnya merusak mentalnya dia segala macam. Akhirnya dia sampai profesi guru gitu ya, karena yang dia sebutkan adalah semua guru. Dan Iki juga memang menyebutkan dia minta maaf karena di sini dia sudah terlalu memendam banyak. Jadi dia tuh kayak pengen balas dendam terhadap guru-guru dan sekolah gitu ya. Jadi dia
benci gitu sama yang namanya profesi guru gitu. Cuman kan di sini kan yang kena dampaknya itu adalah guru-guru yang tidak bersalah gitu. Jadi menurut gua ini dua-duanya nggak bisa dinormalisasikan. Bagian kabar-kabar sensasional dengan gayanya yang genit, TikToker ini jadi sorotan. Namanya Rizky Ka'bah alias Iki. Dia ngaku murid SMA di Pontianak, Kalimantan Barat. Video-videonya sering FYP alias viral. Saking viralnya, dia pernah diundang di acara TikTok Award Indonesia 2024. Kabar-kabar yang dia bagiin di videonya adalah masalah seputar kejadian di sekolahnya. Misalnya nih, dia bagiin kabar bahwa dia ketemu gurunya di salah satu mall. Yang bikin dia kaget, guru itu pakai crop top di mall. Padahal di sekolah guru itu pakai baju syar'i dan hijab panjang katanya. Di video yang lain dia nunjukin kebun di belakang sekolahnya. Menurutnya, kebun itu jadi tempat murid-murid berbuat katanya. Kemarin gue laporin ke Sapam, Say, karena banyak akan say, katanya dengan gemulai. Video lainnya dia cerita nih soal gurunya yang datang ke sekolah pakai crop top tapi tetap berhijab. Itu konsepnya gimana coba? Katanya. Gara-gara itu, si guru ditegur kepala sekolah dan guru BK, tapi malah ngelawan katanya. Akhirnya guru itu pakai jaket buat nutupin badannya, tapi masih ngedumel dan nyindir di story. Sampai nyebar aib guru-guru lain di storynya. Astagfirullah, jangan dicontoh ya Besti, lanjutnya dengan gaya centilnya. Dia bilang semua guru di sekolah itu korupsi di video lainnya. Dia bilang begitu berdasarkan salah satu video yang beredar di media sosial. Masih lo mau percaya sama guru? Masih lo mau hormat sama guru? Katanya genit. Semua guru itu jahat Besti, lanjutnya. Dia bilang gaji guru itu kecil, tapi ada guru yang bisa ya foya-foya dan renovasi rumah. Uang dari mana coba? Ya jelas dari korupsi, katanya. Apakah yang dikatakan Rizky dalam video-videonya itu adalah fakta? Belum jelas. Tapi nggak mungkin dong TikToker yang ngarang dan asal nuduh diundang di acara TikTok Award Indonesia 2024. Tentu kita senang kalau ada murid yang berani speak up atas apa yang menurutnya bermasalah di sekolahnya. Kita butuh murid yang gak hanya diam dengan masalah yang dilihatnya di depan matanya. Mendiamkan masalah itu sama saja dengan membenarkan masalah. Dan masalah yang didiamkan berpotensi menyebabkan masalah lain yang lebih besar. Misalnya, masalah korupsi yang terjadi di sekolah. Kalau ngelihat ada praktik pungutan liar di sekolahnya, ya Rizky harus bersuara. Dia nggak boleh tutup mulut. Tapi jangan juga mengeneralisasi bahwa semua guru itu korupsi. Apalagi sampai ngajakin biar nggak mempercayai guru lagi. Itu kan pernyataan yang nggak faktual dan blunder ya. Atau masalah hipokrisi dalam soal berpakaian di sekolah. Rizky bisa tuh bersuara agar sekolah membiarkan sivitas akademikanya bebas berekspresi dengan pakaiannya, selama tetap sopan dan mengikuti kode etik sekolah. Yang juga disorot adalah gayanya Rizky yang genit, malah genitnya terlalu lebay ya. Bahkan di salah satu video, dia nih menyebut dirinya sendiri Inces alias princess. Soal itu ya bagian dari kebebasan berekspresi lah ya, bukan hal yang substansial untuk diperdebatkan. Yang penting, kita dukung Rizky kalau terus pengen mengungkap masalah yang dia lihat atau dengar di sekolahnya. Tapi saat mengungkapkannya nggak lagi sembarangan, harus faktual, nggak sensasional, dan nggak berpretensi untuk menghakimi. Ungkapin aja apa adanya. Yuk, jadi konten kreator yang bijak. Semua guru di Indonesia itu korupsi, kata si Kita hati sekali mendengar omongan ini dari anak kecil yang masih berseragam plus berdasi. Saya tahu kamu butuh validasi, minta perhatian sana-sini, mencoba mengkritisi. Tapi kali ini blunder sendiri. Bagaimana bisa profesi yang diperjuangkan Ibu Pertiwi untuk dihormati, kamu tuduh tanpa basa-basi bahwa semua guru adalah pelaku korupsi. Jangan beralasan kamu ada trauma dengan satu atau dua guru lalu kamu samaratakan semua guru. Tidakkah kamu lupa siapa yang mengajarimu membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan serta adab tanpa pamrih? Dan perlu kamu ketahui masih banyak guru di luar sana yang menjalankan profesinya dengan tulus hati. Lalu apakah tidak ada guru yang kamu sebutkan tadi itu korupsi? Tentu saja ada. Tapi dia adalah oknum yang memang selayaknya diadili. Tapi apakah kebenaran memihakmu ketika kamu memberikan reaksi semua guru seolah menjatuhkan marwah profesi guru? Tentu saja tidak. Dan celakalah bagi kita semua ketika prinsip jantung pendidikan diguncang tapi kita hanya akan bisa diam. Pahamilah bahwa perkara ini bukan hanya tentang merugikan moral kita saat ini, tetapi nasib generasi yang akan datang.